Manusia luar biasa. Letakkan mereka di mana saja, padang pasir, gletser, atau gunung berapi aktif, mereka akan langsung membangun rumah dan membentuk ronda lingkungan. Hari ini, saya akan menjelajah ke tepi peradaban, titik-titik paling terpencil di riwayat bumi. Beberapa nyaris tidak bisa dihuni, beberapa membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk dijangkau, dan beberapa dibangun dengan satu tujuan yang jelas, agar kita semua tetap sangat jauh dari sana. Mulai nomor 20 Tristan da Cunha punya nama keren, tapi sangat sulit dijangkau. Pulau vulkanik kecil ini berada di tengah Samudra Atlantik Selatan, mirip versi lautan dari Jangan Repot-Repot Kesini. Tidak ada bandara atau feri reguler. Untuk berkunjung, kamu harus naik kapal kargo dari Cape Town, asalkan tidak dibatalkan, meski biasanya dibatalkan. Jika matahari bersinar, perjalananmu 5 hingga 7 hari seperti kapal pesiar. Kalau kapal pesiar itu penuh dengan penyakit, peti kargo, dan sama sekali tidak ada prasmanan, sebaiknya dapatkan persetujuan dari Dewan Pulau dulu. Tanpa dokumen, tidak ada surga pulau, jadi siapa yang tinggal di sini? Orang Inggris? Keturunan orang Inggris? Dengan sedikit campuran penduduk pulau Atlantik lain yang datang pada 1810-an Inggris mengirim garnisun ke sini untuk mencegah Napoleon melarikan diri. Saint Helena yang terdekat, tapi yang dimaksud dengan terdekat adalah 1.500 mil jauhnya. Itu seperti menjaga seorang tahanan di New York dari Dallas. Suatu hari, para tentara menyadari pria terlalu banyak dan istri kurang, lalu mengirim permintaan sopan ke Saint Helena untuk wanita. Dan begitu saja terbentuklah sebuah pemukiman. Saat ini, sekitar 240 orang tinggal di sini, 7 nama keluarga, 1 desa. Mereka memiliki pusat kesehatan, supermarket, sekolah, kantor pos, dan dokter gigi yang datang setahun sekali. Jadi ya, sebaiknya kamu rajin membersihkan gigi dengan benang. Pada tahun 1961 gunung berapi itu meletus. Jadi seluruh penduduk pulau berkemas dan pindah ke Inggris. Dan mereka tidak menyukainya. Setiap detik. Setelah pulau dinyatakan aman, mereka pulang. Ternyata gunung berapi berasap masih lebih baik daripada cuaca Inggris, mulai dari gunung sepi di Atlantik Selatan hingga pos militer beku yang membuat Antartika terasa nyaman. Nomor 19 di wilayah beku Kanada Utara adalah Alert. Mungkin dinamai begitu karena kamu harus selalu waspada untuk bisa bertahan hidup di sana. Ini adalah tempat berpenghuni permanen paling utara di bumi, terletak di 82 derajat lintang utara yang sangat dingin, hampir bertetangga dengan kutub utara, tapi sebenarnya ini bukan kota. Alert adalah pangkalan intelijen, sinyal militer. Itu cara yang tidak rahasia untuk mengatakan bahwa mereka menyadap negara lain sambil pura-pura memantau cuaca. Tempat ini kemungkinan sudah muncul di minimal 3 video konspirasi berkualitas 240p, populasinya 60, 110 orang sebagian besar, tinggal 3-6 bulan, cukup lama untuk mempertanyakan pilihan hidup mereka. Menuju ke sana tidak mudah. Alert punya bandara, tapi tak ada penerbangan reguler. Pesawat hanya datang saat militer membutuhkannya. Kecuali kamu anggota angkatan bersenjata Kanada yang bertugas resmi atau benar-benar tersesat, kamu tidak bisa masuk. Tapi ada tempat lain yang tidak memerlukan izin dari Departemen Pertahanan untuk dikunjungi. Hanya butuh izin dan daya tahan hiking yang baik. Setelah membahas tempat dingin, sekarang kita bahas jenis isolasi di mana matahari ingin membunuhmu. Nomor 18 Desa Supai, Arizona, adalah satu-satunya kota di Amerika Serikat di mana surat diantarkan menggunakan keledai. Bukan secara metaforis, tapi benar-benar keledai. Sekitar 200 orang tinggal di sana, lebih dari 95 diantaranya adalah penduduk asli Amerika. Desa tersebut terletak di dasar Grand Canyon, di dalam reservasi Indian Havasupai. Suku itu menyatakan jalan bisa dibangun. Tidak. Setelah semua yang terjadi akibat kontak dengan dunia luar, hal itu bisa dimengerti. Untuk mencapai Supai, ada 3 pilihan. Berjalan kaki, menunggangi bagal, atau menyewa helikopter. Pilihan terakhir adalah yang tercepat dan paling mengganggu. Banyak orang memilih berjalan kaki, turun mudah, naik kembali penuh penyesalan. Jarak sekitar 8 mil, waktu tempuh 4 hingga 6 jam tiap arah.
Jika terakhir kali Anda olahraga saat pelajaran di sekolah menengah atas, siapkan waktu ekstra atau bantuan dan hindari musim panas. Suhu bisa mencapai 100 derajat Fahrenheit, membuat perjalanan ke Supai seakan jadi dokumenter bertahan hidup. Jadi, kenapa tetap pergi? Ya, karena tempatnya indah dan karena Instagram bilang begitu. Supai menuju air terjun Havasupai. Aliran biru kehijauan di antara dinding ngarai merah, salah satu tempat terindah di Amerika Utara. Ideal untuk selfie yang sudah diedit. Dari mendaki di bawah panas hingga terengah di ketinggian 16.000 kaki, manusia memang sulit tahu kapan harus berhenti. Nomor 17, La Rinconada, Peru, adalah pemukiman permanen tertinggi di bumi. 16.700 kaki di atas permukaan laut. Itu hanya 900 kaki di bawah base camp selatan Everest. Kecuali di sini, orang benar-benar tinggal di sini sepanjang tahun, secara sukarela, secara resmi. Sekitar 7.000 orang menyebutnya rumah secara tidak resmi. Jumlahnya lebih seperti 30.000 hingga 50.000, itu luar biasa. Tinggal lama di atas 16.400 kaki tidak baik untukmu. La Rinconada adalah salah satu tempat di bumi di mana orang benar-benar melakukannya dengan sengaja. Bahkan kambing gunung memandang mereka seperti bro. Kota itu berada di tundra tandus. Suhu di sana sekitar 34 derajat Fahrenheit. Kadar oksigen hanya setengah dari permukaan laut, tapi ketinggian bukanlah bahaya utamanya. Kota ini tanpa hukum, pembunuhan tinggi, perdagangan manusia, dan polisi hampir tak terlihat. Tidak ada air mengalir, tidak ada saluran pembuangan, merkuri di udara, dan makanan hanya ada saat jalanan memungkinkan. Jadi, kenapa tetap memilih emas? Orang-orang bekerja 30 hari tanpa upah, lalu 1 hari mereka boleh menyimpan semua yang ditemukan. Ini bukan pekerjaan, ini seperti main Russian roulette dengan cangkul. Namun, puluhan ribu orang tetap tinggal dan bekerja di La Rinconada. Alam sudah memberikan petunjuk, tapi mereka tidak mendengarkan. Mari kita beralih dari penyakit ketinggian ke radang dingin. Kemajuan nomor 16, Greenland, sebuah tempat yang namanya benar-benar menipu Anda. Lebih dari 40.000 orang tinggal di bongkahan es raksasa ini yang pura-pura menjadi daratan. Dan di sisi timur, Itokotomit, bagian terpencil dari pulau yang sudah terpencil dengan populasi 345 orang. Ditambah beruang kutub, rubah, dan walrus, tetangga-tetangga ini membuat perselisihan asosiasi pemilik rumah sangat singkat. Dan berkat perubahan iklim, beruang kutub semakin mendekat setiap tahunnya. Untuk kesini, kamu perlu helikopter atau perahu di musim panas, asal tidak seperti Titanic. Kota ini terbentuk tanpa sengaja pada 1920-an. Tahun 1925 penjelajah Denmark, Anjar Michelsen dan 80 kru Inuit terdampar di sini. Kapal mereka mengalami masalah teknis, maksudnya terjebak es, tapi mereka menemukan tempat berburu yang bagus sehingga mereka memutuskan untuk tinggal. Rumah baru digambarkan sebagai tempat terjebak. Kapal kargo hanya singgah setahun sekali. Sisanya, penduduk lokal mengandalkan berburu anjing laut, narwal, dan beruang kutub. Rasanya seperti pergi ke Costco dengan tombak. Setelah berabad-abad beradaptasi, orang Inuit di sini memang berbeda. Namun mereka tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan perubahan iklim. Es mencair. Setiap perburuan kini jadi taruhan makan atau mati beku. Sejauh ini, kami telah berlayar selama seminggu untuk mencapai gunung berapi, membekukan paru-paru kami di Arktik, dan mendaki ngarai demi swafoto di air terjun. Umat manusia tetap tak terkalahkan dalam memilih lokasi yang buruk. Siap melanjutkan tur isolasi nomor 15 ini? Kepulauan Pitcairn adalah salah satu tempat dengan populasi paling sedikit di bumi dan wilayah Inggris terakhir di Pasifik, dengan benua terdekat hampir 3.100 mil jauhnya. 50 orang, semuanya keturunan para pemberontak Her Majesty's Ship Bounty. Tahun 1789, mereka membajak kapal, meninggalkan loyalis di laut, singgah ke Tahiti mencari pasangan, lalu menghilang ke Pitcairn. Versi abad ke-18 dari nomor baru, siapa? Pulau itu panjangnya hampir 2 mil dan lebarnya 1 mil. Itu kurang dari setengah ukuran Bandara Heathrow dan penuh dengan tebing. Satu langkah salah
bisa membuatmu jadi mantan penduduk. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Mereka sebenarnya tidak benar-benar bertahan. Awalnya saja. Pitcairn pada dasarnya seperti Lord of the Flies edisi Krisis Paruh Baya. Para pria saling membunuh hingga hanya satu yang tersisa. Selain itu, beberapa wanita dan anak-anak juga bertanya-tanya apa yang telah mereka alami. Setelah pembunuhan itu, suasana tenang. Ada pendatang baru, baik karena pilihan maupun kapal karam. Ternyata semua orang di tahun 1800-an punya kemampuan navigasi yang buruk. Mereka bertahan hidup dengan memancing, bertani, dan keras kepala. Ekonomi pulau ini kini berjalan berkat rasa ingin tahu dunia. Kamu dapat membeli madu atau perhiasan Pitcairn secara online. Harapkan barangnya tiba dalam 20 hingga 1.000 hari kerja masih lebih baik daripada United States Postal Service. Jika menurutmu tinggal dengan 50 pemberontak sedarah itu buruk, bayangkan berbagi pulau dengan satu orang Prancis yang sangat pahit, orang ke-14. Setelah Napoleon membakar setengah Eropa, Inggris mengasingkannya ke Saint Helena, cukup jauh sehingga bahkan dia pun tidak bisa memulai tur comeback. Langkah yang cerdas. Saint Helena pada dasarnya hanyalah sebuah titik kecil. Pulau ini mengapung di Samudra Atlantik Selatan, 1.200 mil dari Angola dan 2.500 mil dari Rio de Janeiro. Sekitar 4.500 orang tinggal di batu seluas 10x 5 mil ini, cukup kecil hingga bosan jadi aktivitas bersama. Isolasi wilayah ini membuat spesies unik seperti pohon kubis dan burung kawat berkembang, hingga kedatangan orang Inggris membawa sapi, kambing, dan anjing, lalu mengubah keanekaragaman hayati menjadi makanan. Ngomong-ngomong soal isolasi, jika kamu suka bahasan geografi mendalam, tekan subscribe karena saya resmi mengganti kontak manusia dengan garis kontur. Orang suci hari ini berasal dari pemukim Inggris dan mantan budak Afrika Barat yang telah dibebaskan. Beberapa dibebaskan di pulau ini, yang lainnya mereka diselamatkan. Saint Helena menjadi persinggahan kapal budak yang dicegat di Atlantik. Dan sejak 2017 ada bandara dengan penerbangan mingguan dari Afrika Selatan. Rencanakan dengan hati-hati agar tidak terluka. Instalasi gawat darurat mengikuti waktu pulau. Namun, Saint Helena masih tampak seperti resor dibanding tempat berikutnya. Lokasinya sangat terpencil hingga penguin pun ada di sana. Ajukan keluhan, sumber daya manusia nomor 13. Kepulauan Kerguelen dijuluki Pulau Kesunyian, berpenduduk 45 hingga 100 orang, tergantung peluang untuk mengulang kejayaan 100 orang. Kepulauan Kerguelen adalah bagian wilayah selatan dan Antartika Prancis. Namanya saja sudah memberitahu, ini bukan pulau surga tropis, melainkan lebih seperti pulau tempat orang bisa mati karena cuaca ekstrem. Gletser setinggi lebih dari 6.000 kaki tersebar seperti sistem keamanan alami di lanskapnya. Meski jarang terlihat, pulau-pulau ini berada di antah berantah. Pulau-pulau ini terletak di antara Afrika Selatan, Australia, dan Antartika secara geografis seperti berada dalam mode pesawat. Satu-satunya penduduk adalah para ilmuwan dan staf di Port-au-Prince. Mungkin mereka yang membuat bos mereka kesal. Sekitar 90 orang tinggal di musim panas dan 45 di musim dingin untuk meneliti ekologi, geologi, dan meteorologi. Rasanya seperti perkemahan musim panas dengan radang dingin. Untuk ke sana, butuh 10 hari perjalanan kapal dari Pulau Reunion. Begitu Anda tiba, hujan turun terus-menerus dan angin bertiup hingga 62 mil per jam. Namun, para peneliti bersikeras bahwa mereka tidak merasa terisolasi. Mungkin sambil berkedip Save Our Souls. Kode Morse 12. Palmerston adalah salah satu dari 15 kepulauan Cook, tapi ini jauh dari yang paling populer bagi para turis. Mungkin karena hanya 25 orang tinggal di sana dan semuanya saling berkerabat. Mari kita cepat-cepat, tidak terlalu memikirkan itu dan lanjut ke poin berikutnya. Mereka adalah keturunan penjelajah Inggris, William Masters, dan 2 istri Polinesianya yang menetap di pulau itu pada 1883. Setiap sore kecuali hari Minggu, penduduk setempat bermain voli bersama, kata salah satu warga. Kami lebih suka gereja daripada voli. Kamu juga tak bisa lewati hari Thanksgiving bersama keluarga tanpa anggur. Kurasa
Kalau mereka satu-satunya yang bisa kamu temui, kamu akan berubah pikiran. Palmerston terletak 2000 mil timur laut Selandia Baru dan 200 mil dari pulau terdekat berikutnya di Pasifik. Satu-satunya penghubung Palmerston dengan dunia luar adalah sebuah stasiun telepon. Hanya satu stasiun telepon. Listrik dan internet sangat terbatas. Hanya beberapa jam sehari, itu pun hanya melalui satelit, cukup untuk meminta bantuan atau menghadapi nasib buruk. Gulir tentang tempat yang takkan pernah kamu capai. Mereka telah menciptakan tempat yang sangat mandiri di surga tropis, seluas 640 hektar milik mereka. Kapal kargo hanya mampir beberapa kali dalam setahun. Jadi mereka memang harus begitu jika ingin bertahan hidup. Mereka mengandalkan tenaga surya, memancing, pertanian subsisten, dan penampungan air hujan untuk air bersih. Surga bagi penyintas. Sekarang kita menukar gletser dengan pohon palem dan belajar bahwa bahkan surga pun bisa jadi aneh ketika semua orang saling berkerabat. Nomor 11, terletak 416 mil dari pantai Chili, Pulau Robinson Crusoe, dinamai berdasarkan cerita terkenal karena pulau ini yang menginspirasinya sejak awal. Pada 1704 pelaut, Alexander Selkirk memutuskan kapal Cinque Ports terlalu bocor untuk melanjutkan pelayaran. Dia bilang pada kaptennya lebih memilih ditinggalkan. Pilihan berani dan kaptennya senang kehilangan pengeluh. Pelaut itu setuju meninggalkan Selkirk dengan sedikit bekal dan penyesalan seumur hidup. Selkirk sementara itu bertahan hidup sendirian selama 5 tahun, menghindari kapal-kapal Spanyol dan berbicara dengan kambing. Ia diselamatkan tahun 1709 dan menginspirasi Robinson Crusoe, karya Daniel Defoe. Pulau tersebut awalnya markas bajak laut, kemudian dijadikan penjara. Orang Chili menetap di sana akhir 1800-an kini, sekitar 976 orang tinggal di satu kota, San Juan Bautista. Mereka memiliki mobil, televisi, internet satelit, dan landasan udara kecil. Perjalanan ke sana 3 jam naik pesawat 6 penumpang dari Chili, satu-satunya pesawat yang bisa mendarat di sana. Tempat itu mungkin kecil, tapi sangat suka drama. Pada 2010 gempa besar di lepas pantai Chili memicu tsunami 3 meter. Seorang gadis berusia 12 tahun, Martina Matarana, melihat laut surut dan membunyikan alarm, menyelamatkan puluhan nyawa. Bayangkan Moana, dengan lebih banyak kecemasan eksistensial, kita telah melihat pemberontakan, monarki, dan hipotermia ringan demi hidup lebih sederhana, sementara isolasi masih berlangsung. Kita sudah masuk 10 besar dan semuanya akan semakin aneh dari sini. Ada tebakan apa yang akan jadi nomor 1? Beritahu saya di kolom komentar. Nomor 10, Oymyakon, Siberia. Tidak heran kalau salah satu kota terdingin di dunia ada di Siberia. Suhu terendah Oymyakon mencapai minus 96,2 derajat Fahrenheit. Itu bukan dingin lagi, itu sudah kejam banget. Di Oymyakon, kamu hanya punya 5 menit sebelum radang dingin menyerang. Tak boleh ada bagian tubuh terbuka dan hidup di sana jadi aneh karenanya. Ponsel langsung mati, logam menempel ke kulit, kaca membeku di wajahmu. Mobil-mobil harus terus menyala atau akan berubah jadi karya seni modern. Tanpa pipa air, pipa akan membeku total, jadi toilet di luar dan mandi uap jadi pengganti mandi. Untuk ke sana harus melewati jalan tulang belulang. Puluhan ribu tahanan gulag tewas saat membangun. Sebuah pikiran yang menyenangkan saat Anda melintasi mayat beku dan berharap mesin Anda tidak mogok. Yakutsk, kota terdekat, 2 hari perjalanan, dan hanya bisa dicapai saat sungai membeku, bukan di musim panas. Anda akan butuh feri dan mempertimbangkan kembali pilihan hidup untuk tujuan kita berikutnya. Anda harus menggunakan jembatan, satu-satunya jembatan, dan jembatan itu bisa saja dicabut kapan saja. Nomor 9, selamat datang di Shahara Yaman, atau sebenarnya Anda tidak diterima di sini. Desa Shahara telah ada setidaknya sejak abad ke-9 dan selama lebih dari 1000 tahun. Tak ada yang bisa merebutnya hingga 1960-an saat Perang Saudara Yaman membawa serangan udara. Pegunungan bisa mengalahkan pasukan, kecuali yang bisa terbang. Dulu sebagai pusat pembelajaran Islam Zaidi, Shahara praktis tak terkalahkan. Terletak di ketinggian 8.500 kaki di puncak gunung terjal, tempat ini dikelilingi jurang
dan hanya terhubung keluar lewat satu jembatan. Itu satu-satunya jembatan yang dibangun pada abad ke-17. Jembatan itu hanya membentang sepanjang 65 kaki dan bisa dibongkar dalam hitungan menit. Setiap kali para penyerbu datang, penduduk desa langsung membongkarnya. Satu-satunya jalur berubah menjadi jurang sepanjang 300 kaki. Sampai sekarang, tempat itu masih sulit dijangkau. Orang asing perlu izin polisi, dan perang saudara membuat perjalanan berisiko. Tapi desanya sendiri tetap aman. Hanya saja, segala sesuatu di sekitarnya yang sedang kacau. Beberapa hal memang tidak pernah berubah. Orang-orang Yaman pasti sangat mencintai komunitas terpencil mereka karena Shahara bukan satu-satunya tempat di Yaman yang ada di daftar, nomor 8. Pulau Socotra begitu terpencil sehingga mengembangkan bahasa, budaya, dan satwa liarnya sendiri. Ini adalah versi unik bumi. Sekitar 37 jenis tumbuhan dan 90 jenis reptilnya tidak ditemukan di tempat lain di planet ini. Penghuni paling terkenalnya adalah pohon darah naga. Pohon itu juga bertahan hidup lewat keterasingan, seperti hal lain di sini. Itu masuk akal. Batangnya menyimpan air seperti botol evolusi untuk bertahan saat musim kemarau ekstrim. Socotra secara resmi bagian dari Yaman, namun letaknya hanya 150 mil dari tanduk Afrika di Somalia. Pulau ini sekitar 250 mil dari daratan utama Yaman. Penduduknya adalah Sokotri, bukan orang Yaman atau Somalia. Mereka berbicara dalam bahasa Semitik yang tidak tertulis dan berbeda dari bahasa Arab karena terisolasi. Hidup di sini sulit, kadang hujan deras, kadang kekeringan, air pun tidak selalu ada. Pulau ini tak pernah biasa-biasa saja. Penduduk lokal bertahan hidup dengan berdagang kemenyan, mur, lidah buaya, dan getah darah naga, versi Etsy di dunia kuno, tapi dengan harga yang lebih murah. Kini, mereka menjadi penjaga tidak resmi pulau ini. Jika kamu wanita, mengunjungi tempat berikutnya dilarang. Nomor 7, Gunung Athos atau Ayo Oros, didirikan pada 963 Masehi dan kehidupannya hampir tak berubah sejak itu. Ini salah satu tempat langka di mana kamu bisa langsung merasakan suasana era Bizantium. Tak perlu mesin waktu atau ilmuwan gila ramah. Untuk berkunjung, pria memerlukan izin tinggal khusus dan harus menginap di sebuah biara. Tidak ada hotel, tidak ada Airbnb, tidak ada pengecualian. Jumlah pengunjung dibatasi dan wanita dilarang sepenuhnya untuk menghindari gangguan. 1000 tahun kemudian, meski di daratan utama Yunani, tempat itu tetap hanya bisa diakses dengan perahu karena tidak ada jalan ke sana. Dan meskipun aturan tanpa wanita membuat orang membicarakannya, sulit untuk tidak terkesan. Teokrasi kecil ini menjaga ritme abad pertengahannya utuh selama lebih dari 1 milenium, seperti dunia lain. Naik ke wifi, mereka bilang sudah cukup. Tapi apakah ini komunitas paling ketat? Saya tidak tahu. Namun, kota berikutnya mewajibkan penduduknya mengangkat usus buntu untuk tinggal di sana. Nomor 6 Desa Bintang, itulah arti Vida Las Estrellas. Kedengarannya mewah, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah pemukiman Chili dengan 14 rumah di Pulau King George, Antartika, dan tidak seperti kebanyakan pos di Antartika, ini bukan hanya pangkalan penelitian. Ada sebuah sekolah yang juga berfungsi sebagai pusat internet. Ditambah bank, gym, kantor pos, stasiun radio, dan telepon umum. Untuk merasakan suasana tahun 1998 pengunjung bisa menginap di hotel 20 kamar jika mau. Kebanyakan penduduk bekerja di pangkalan Eduardo Frei Montalva di dekat situ. Beberapa bahkan mengajak keluarga sehingga anak-anak bisa belajar. Orang tua mereka diam-diam kesal, apalagi setelah tahu semua orang wajib operasi usus buntu sebelum pindah ke sana. Kenapa? Karena desa itu hanya punya 1 dokter dan 1 perawat. Rumah sakit terdekat berjarak 625 mil melintasi Samudra Selatan. Operasi usus buntu bukan tindakan ekstrim, melainkan pencegahan. Kalau tidak, kamu tinggal 1 organ rusak dari penyiar radio yang operasi dengan pisau mentega dan entah bagaimana itu berhasil. Kita telah membahas orang Siberia yang membeku, menarik jembatan dari penyerbu, dan biksu yang melarang perempuan di gunung. Keahlian utama manusia adalah membuat tempat terpencil dan tidak nyaman terdengar seperti gaya hidup. Kita sudah di 5 besar. Suasananya makin dingin, aneh, dan sepi.
seperti bumi dalam mode sulit. Nomor 5. Di kota New York, kamu hanya bicara dengan tetangga jika mereka terlalu berisik. Bayangkan jika tetangga itu adalah satu-satunya orang yang pernah kamu lihat selamanya. Karena seluruh kota tempatmu tinggal ada dalam satu gedung apartemen tanpa jalan keluar, hanya dinding bersama dan sikap pasif-agresif. Selamat datang di Whittier, Alaska, kota yang begitu tersembunyi hingga terasa seperti perlindungan saksi untuk seluruh kode pos. Kota ini tersembunyi di pegunungan, hanya bisa diakses lewat terowongan satu jalur yang dibuka tiap jam, serta memiliki jam malam. Terowongan itu tutup pada pukul 20, 2.30. Jika Anda terlambat, selamat, Anda akan berkemah di dalam mobil Anda. Di Alaska, warga menghadapinya dengan humor. Banyak yang mengenakan kaos bertuliskan "Pow Prisoner of Whittier", yang terasa kurang seperti lelucon dan lebih seperti pernyataan dukungan emosional. Hampir seluruh dari 272 penduduk tinggal di Baggage Towers, gedung 14 lantai. Di dalamnya ada sekolah, toko kelontong, kantor pos, gereja, apalagi yang kamu butuhkan selain mungkin sedikit ruang pribadi. Mengantar anak ke sekolah harus lewat terowongan yang bikin mual, semoga beruntung. Jika ada hal serius, harus ke Anchorage naik mobil, jika terowongan bisa dilewati. Para dewa sedang merasa murah hati dan jangan berharap ada sinar matahari. Whittier mendapat 16 kaki hujan dan 20 kaki salju setiap tahun. Brosur perjalanan itu pasti sulit untuk dijual, tapi komunitas berikutnya membuat Whittier terlihat seperti surga yang luas dan nyaman. Nomor 4. Di tengah Danau Victoria, terdapat Migingo. Ini adalah pulau yang begitu padat, sehingga kamu hampir tidak bisa melihat tanah di bawah atap-atap logamnya. Ini bukan tempat liburan tropis, tapi lebih seperti parkiran apokaliptik penuh perahu. 500 orang tinggal berdesakan di lahan 1.500 kaki persegi sekitar setengah lapangan sepak bola. Kenapa? Dua kata benar-benar gila? Bukan, itu salah. Jawabannya ikan nila perch. Ikan-ikannya sangat besar, keuntungannya bagus, dan tinggal di sini berarti mendapatkan lokasi memancing terbaik. Meski tempatnya luas, masih cukup ruang untuk bar, kafe, apotek, salon rambut, bahkan rumah bordil. Prioritas menurutku. Migingo berada di tengah sengketa wilayah Kenya dan Uganda. Keduanya mengklaimnya. Tahun 2000, 9 Uganda menancapkan bendera dan memungut pajak dari nelayan. Tapi Kenya keberatan. Pembicaraan belum berhasil hingga kini. Tidak ada yang benar-benar tahu di bawah hukum siapa mereka, namun kedua negara tetap memungut pajak. Politisi, mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk memungut pajak atas sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka temukan di peta. Inilah dia, 3 teratas, dan ini adalah perjalanan yang sepi untuk sampai ke sini. Nomor 3, Pulau Paskah atau Rapa Nui, terkenal dengan kepala batu raksasa yang dibuat oleh seseorang untuk alasan yang belum diketahui. Instalasi seni terlama dalam sejarah. Menyebut pulau ini terpencil sungguh meremehkan. Pulau ini hampir 3.500 km dari daratan utama Chili. Penduduk lokal menggunakan bahasa Rapa Nui, bahasa Polinesia yang telah ada lebih dari 1.500 tahun. Orang Eropa pertama tiba di Pulau Paskah pada Minggu Paskah 1722 dan segera menyesal. Ratusan wajah batu raksasa yang menatapmu karena keberadaanmu akan membuatmu mempertanyakan keputusanmu. Terdapat 600 patung moai, beberapa tingginya hingga 33 kaki, bukti orang Polinesia kuno rutin latihan kaki. Penanggalan radiokarbon menunjukkan monumen seperti moai tersebar dari barat ke timur di Polinesia. Antara 1000-1300 Masehi Rapa Nui menjadi pemberhentian terakhir tur batu umat manusia. Orang Rapa Nui berdagang dan berkomunikasi melintasi Pasifik. Lalu tiba-tiba semuanya terhenti. Kenapa? Tak ada yang tahu, akibat perang, iklim, atau makhluk asing. Apapun yang terjadi, itu jadi salah satu peristiwa ghosting paling canggung dan ratusan wajah menatap kehampaan. Hampir tak ada yang tahu detail komunitas berikutnya ini hingga 2013. Nomor 2. Hingga baru-baru ini, Motwo Tibet sangat terpencil, sehingga untuk mencapainya harus berjalan kaki, berhari-hari, melintasi Himalaya dengan risiko longsoran salju. Selama puluhan tahun, 999 orang tak pernah mencoba. Di pegunungan tinggi Tibet,
Ini satu-satunya wilayah di Tiongkok tanpa jalan raya hingga insinyur meledakkan beberapa gunung. Percobaan pertama mereka di tahun 1990-an gagal. Jalan raya Bome Medok hanya bertahan selama 3 hari. Lalu salju dan hujan menghapusnya dari keberadaan. Motowo berarti tanah lotus tersembunyi yang sejujurnya sangat epik dan memang sesuai dengan julukannya. Medannya berubah dari hutan subtropis menjadi danau alpin hanya dalam beberapa mil saja. Alam seolah mengalami krisis identitas. Sekitar 15.000 orang tinggal di sini, di wilayah yang dianggap paling suci di Tibet. Tapi kemajuan juga membawa sisi negatif. Jalan raya baru membawa pengunjung, pejabat, dan proyek-proyek pemerintah. Ketika warga setempat memprotes pembangunan bendungan pada tahun 2024, Tiongkok mendengarkan, lalu menangkap semua orang dan memulai konstruksi. Bagaimanapun juga, Anda masih bisa mencapai Motowo dengan cara lama. Perjalanan kaki sejauh 48 mil, lebih suka pencerahan dengan pendingin udara. Cukup berkendara saja. Inilah dia nomor 1 permata mahkota dari benar-benar tidak. Jangan kunjungi atau cari di Google, kecuali Anda ingin membuat dokumenter kejahatan nyata. Tidak banyak yang bisa saya katakan tentang Pulau Sentinel Utara, karena hanya orang Sentinel yang pernah ke sana dan kembali hidup untuk menceritakannya. Penduduk pulau itu dikenal suka melempar panah dan tombak ke orang luar, yang mungkin memang cara tepat menyambut sebagian besar turis. Orang Sentinel telah menetap di sana sekitar 1 milenium, dengan penampakan pertama tercatat pada 1771. Sebuah kapal milik perusahaan Hindia Timur melihat api di pantai dan langsung pergi dari sana. Namun, awak kapal India yang kapalnya karam tak seberuntung itu. Penduduk pulau menyerang para pelaut, terjadi perlawanan, dan angkatan laut kerajaan datang untuk menyelamatkan mereka, lalu mengklaim pulau itu untuk Inggris. Karena itulah yang dilakukan Inggris. Sejak itu mereka jadi pihak penyambut paling tidak ramah sepanjang sejarah. Tamu terbaru, misionaris John Allen Chow, mencoba mengubah keyakinan penduduk pulau pada 2018. Mereka sudah 2 kali memperingatkannya pada kunjungan ketiga, lalu mengakhiri percakapan itu selamanya. Dia datang menyebarkan firman Tuhan, mereka mengirimnya untuk menyampaikan langsung. Namun, orang Sentinelese masih tetap di sana, masih baik-baik saja. Mereka melihat kapal, pesawat, helikopter, tapi semuanya hanya lewat. Beberapa orang memang lebih suka kelompoknya sendiri. Ini membuktikan bahwa manusia bisa hidup dimanapun. Gurun beku, gunung berapi, tebing, gua, atau gubuk terapung. Ini bukan tantangan, ini hanya perlu sedikit perbaikan. Sebenarnya, merasa agak asing lebih baik daripada terus-menerus menggulir TikTok sambil pura-pura menikmati peradaban. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga Anda menikmati videonya. Jika ingin lebih banyak video seperti ini, silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi. Sangat berarti. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Mapek